Tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU melalui petugas pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Tabanan, yang dimulai sejak 24 Juni 2024, akan berakhir pada Rabu 24 Juli 2024. Meskipun proses ini secara keseluruhan diklaim rampung 100%, Bawaslu Tabanan menemukan Pantarlih tidak melakukan tugas dengan prosedurnya. Ketua Bawaslu Tabanan, Ketut Narta, Selasa, 23 Juli 2024 menyatakan bahwa pengawasan terhadap coklit data pemilih selalu menjadi tantangan dalam setiap perhelatan pemilu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil dan data pemilih yang harus disinkronkan oleh KPU. Selama pelaksanaan coklit sejak 24 Juni, Bawaslu Tabanan menghadapi kendala dalam pengawasan karena tidak memiliki data pembanding yang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bawaslu melakukan strategi pengawasan dengan metode uji petik. Di mana sejak 27 Juni 2024, Bawaslu turun langsung door-to-door ke rumah-rumah warga. Hasilnya, ditemukan ada petugas Pantarlih yang menjalankan tugas tidak sesuai prosedur. Ya, terkait dengan pengawasan Bawaslu terkait dengan pencocokan dan penelitian daftar pemilih, ya perlu kami sampaikan ini kan data pemilih ini menjadi momok penyelenggara dari pemilu ke pemilu itu selalu jadi masalah. Karena DP4 yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu kan terkait dengan data pendudukan, bukan data pemilih. Sedangkan penyelenggara KPU dalam melakukan sinkronisasi data, pemutakhiran data pemilih untuk pilkada. Nah, dalam pengawasan kami Bawaslu, karena selama dari tahapan tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli ini, kami kan tidak punya amunisi. Amunisi ini artinya kami tidak punya data penyanding terkait dengan pengawasan. Nah, strategi metode yang kami lakukan, kami meminta data-data ke SMA pemilih baru dan termasuk juga ke Polres, TNI Polri sebagai data penyanding kami untuk melakukan pengawasan uji petik. Nah, metode yang pertama memang kami melakukan pengawasan dengan jajaran di tingkat PKD, pengawas pemilu desa itu, dan itu dengan pengawasan ya, langsung melekat. Tapi kan jumlah Pantarlih dengan pengawas pemilu desa kami tidak sebanding. Nah, dari tanggal 27 Juni ya, kami melakukan uji petik, menyasar ke langsung turun gunung ke rumah-rumah, door to door. Nah, dari pengawasan ini kami temukan artinya Pantarlih tidak melakukan tugas dengan prosedurnya. Ya, salah satunya adalah di TPS 05 dan 07 di Desa Beturiti ada 3 KK yang tidak dilakukan coklit oleh Pantarlih. Padahal dalam tahapannya dalam 13 hari itu, yang hari pertama itu penyampaian dari teman-teman KPU bahwa coklit sudah selesai 100%. Dan juga kami temukan di desa Dauhpeken, artinya petugas di TPS 04 itu Pantarlih tidak menempel stiker. Artinya secara tata laksana dan prosedur coklit mereka tidak lakukan. Dan kita temukan juga di desa Batu Aji, termasuk di TPS 04 Desa Selamadeg, tidak stikernya dititip sama pemilih. Ini kan secara prosedur kan tidak benar juga yang dilakukan oleh Pantarlih. Nah, dari semua temuan ini ya kami sudah sampaikan ke teman-teman KPU untuk melakukan saran perbaikan. Dan perlu juga saya tegaskan bahwa Bawaslu tidak akan mencari kesalahan-kesalahan karena DPT ini kan salah satu objek sengketa di MK. Kalau proses coklit dari awal tidak maksimal dalam komprehensif dan data itu yang akurat, ini kan jadi persoalan setelah menjadi nanti DPT. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Ketua KPU Tabanan, Iwayan Suwirta, mengakui adanya sejumlah kendala selama pelaksanaan coklit, terutama karena jumlah Pantarlih yang mencapai 1.381 orang. Ia menyatakan bahwa beberapa Pantarlih lupa menempel stiker, namun masalah ini sudah segera ditindaklanjuti. Untuk tahapan coklit kita dalam Pilkada 2024 ini, kita sudah mulai tanggal 24 Juni kemarin, yang akan berakhir besok tanggal 24 Juli. Gitu. Setiap minggu kita sudah adakan evaluasi, pelaporan daripada jajaran kita di
bawah melalui PPS, PPK, dan selanjutnya kita setiap minggu juga adakan operasi di tingkat kabupaten seperti itu. Dan pelaksanaan coklit yang sudah kita laksanakan, kita sudah bisa selesaikan selama 2 minggu kemarin. 14 hari itu sudah kita bisa selesaikan 100%. Nah, itu kita bisa pantau di dalam web, karena coklit ini kita kan menggunakan aplikasi. Nah, kendala-kendala yang mungkin kita temukan di bawah itu sudah pasti karena kita mengelola banyak penyelenggara, terutama sekali Pantale yang jumlahnya 1.381 seperti itu. Sudah pasti ada hal-hal yang memang perlu kita sempurnakan. Nah, kemarin juga masih ada Pantale yang lupa untuk menempel stiker seperti itu. Nah, itu sudah ditindaklanjuti juga pada hari itu karena teman-teman kita di jajaran Bawaslu juga sangat bagus sekali koordinasinya dan juga pengawasannya. Nah, kita selalu diingatkan, jajaran kita selalu diingatkan bila mana ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan, langsung diingatkan seperti itu dan langsung ditindaklanjuti. Mungkin bisa spesifik Pak, kendala apa sih sebenarnya yang ditemukan selama coklit Pak? Untuk kendala kita di coklit ya seperti biasa lah, karena kita kan artinya untuk Tabanan khususnya kita termasuk penduduk yang heterogen seperti itu. Tentunya mobilisasi penduduk itu sangat tinggi sekali. Ya, tentunya kita untuk menemui pemilih itu kadang-kadang harus beberapa kali Pantalenya mengunjungi rumah yang bersangkutan. Nah, seperti itu kendalanya. Dan selama coklit di Tabanan Pak, mungkin dari pihak KPU sendiri ada nggak temuan yang didapat? Kalau temuan sih, nah karena ini kan masih masa coklit ya. Ini artinya sampai besok kita masih ada waktu untuk coklit seperti itu. Laporan daripada jajaran kita sih temuan-temuan yang permasalahan yang sangat riskan yang berarti seperti itu belum sih ada. Cuman itu udah tadi kadang-kadang ya Pantale kita karena beberapa kali mungkin dikunjungi pemilih tersebut tidak ditemui seperti itu. Ya kadang-kadang setelah ditemui, ya kadang-kadang lupa dia memasang stikernya seperti itu. Tapi untung juga teman-teman kita di pengawas itu selalu mengingatkan kita dan akhirnya ketika diingatkan langsung sudah ditindaklanjuti seperti itu. Dan untuk saat ini Pak, untuk proses tahapan pilkada sendiri sudah sampai mana? Untuk tahapan pilkada kita hari ini, kebetulan juga hari ini kita ada sosialisasi tentang pencalonan. Nah, setelah kemarin PKPU 8 2024 turun, nah kita juga wajib untuk mensosialisasikan baik itu ke internal, baik ke eksternal. Dan hari ini kebetulan kita juga menyampaikan sosialisasi terkait dengan pencalonan tersebut. Kita mengundang pimpinan parpol dan instansi terkait lainnya seperti itu. Bapak mungkin sedikit harapan untuk masyarakat Tabanan jelang pilkada ini Pak dari pihak KPU. Harapan kita pada masyarakat Tabanan khususnya, mari kita bersama-sama sukseskan pilkada 2024 ini. Bagaimana Tabanan yang kita cintai ini tetap kondisinya aman dan terkendali seperti itu. Puspawati melaporkan.